ونشهد أن لا إله إلا الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Ulang contoh itu. Sip. Kedua kata. Ya. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Terakhir kemarin selesai kita dari syurut al-wudu, syarat-syarat wudu dah selesai. Masuk pada pembahasan furudul wudu, yaitu furudul wudu, kewajiban-kewajiban, fardu wudu. Wal furud jamak fard, dan dimaksud di sini adalah hal-hal yang wajib dilakukan ketika berwudu. Kenapa beliau tidak menyebutkan dengan istilah al-kanul wudu? Karena diantaranya adalah hal-hal yang include dalam rukun tersebut yang fardu dilakukan. Qala rahimahullah, ad-darsu tsalits asyar furudul wudu, yaitu tentang kewajiban-kewajiban atau amalan-amalan yang wajib dalam wudu. Dan seperti sudah disebutkan bahwa wudu adalah syarat sahnya salat. Berarti kalau syarat sahnya harus sah juga. Kalau tidak sah syaratnya, tentu tidak sah salatnya. Nah, furudul wudu wahiyya sittah, yaitu ada 6. Ghaslul wajhi, yaitu membasuh. Yang pertama adalah membasuh muka. Wa minhul madmadatu wal istinsyaq. Membasuh muka termasuk di dalamnya adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Termasuk bagian dari muka itu adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Karena yang dimaksud dengan muka adalah yang bisa dengannya bertatap muka, ma yatimmul bihal muwajahah, berhadapan. Ma'asyar kiram dirahmati Allah, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum, al-ayah. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak menunaikan salat, maka basuhlah muka kalian. Kemudian membasuh muka ini dijelaskan dalam praktek wudu Nabi alaihissalam. Dalam praktek wudu Nabi alaihissalam, maka didapatkan beliau sebelum membasuh muka itu berkumur-kumur dulu sebanyak 3 kali, atau 2 kali, atau 1 kali. Yang wajib adalah 1 kali, dan selebihnya adalah sunat. Dan yang paling sering dilakukan ada Nabi alaihissalam adalah 3 kali. Nah, berkumur-kumur atau Nabi alaihissalam sebelum basuh muka itu adalah berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, seperti yang dijelaskan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dan hadis Abu Hurairah serta lain-lainnya. Dan kumur-kumur adalah memasukkan air ke dalam mulut. Tentu saja air yang suci, mensucikan. Artinya kalau berkumur-kumur dengan es durian, Anda masuklah, sebab airnya suci tapi tidak mensucikan. Tapi mesti dengan air yang suci, mensucikan, air mutlak.
yaitu air sungai, air mata air, air laut, air hujan, air salju, air embun. Nah, adalah air sumur, air sudah tadi, air mata air sudah, laut sudah. Nah, dari kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sedangkan air-air yang lain tidak, walaupun bersih tapi tidak membersihkan, walaupun suci tapi tidak mensucikan. Nah, memasukkan air ke mulut atau madmadah, berkumur-kumur, itu adalah salah satu cara membersihkan mulut dari banyak hal, dari sisa-sisa makanan, bahkan juga dari kuman-kuman. Karena subhanallah, air Allah ciptakan adalah sebagai pembersih bakteri dan kuman. Para ahli meneliti, bila seseorang mandi misalnya, itu tidak kurang dari 200 juta bakteri yang hilang dengan mandi itu. Jadi sebenarnya mandi yang dianjurkan dalam Islam, kita bersih-bersih itu tidak sia-sia bagi tubuh kita. Jadi tubuh kita itu kalau seandainya tidak mandi bisa dihinggapi oleh bakteri-bakteri. Nah, sekarang dengan mandi bisa hilang. Wudhu juga seperti itu. Ada seorang dokter di Austria melihat seorang pekerja migran muslim di sebuah bandara berwudu. Dia nggak tahu itu wudu, yang jelas dia perhatikan. Setelah selesai dia bertanya, kamu belajar dari mana? Katanya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Orang Islam itu berwudu, kamu telah membersihkan seluruh tempat masuknya kuman ke badan dengan sempurna. Ini tidak dilakukan kecuali oleh orang yang berilmu. Maka dia kan yang ngajar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya kita setiap hari rutin berwudu seperti wudu Nabi alaihi salatu wassalam, pastikan insyaallah kita sehat. Pastikan kita insyaallah sehat wal afiat. Masukkan air ke hidung dengan tangan kanan, kemudian dikeluarkan nanti dengan tangan kiri seperti dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Masukkan dengan tangan kanan dan dikeluarkan dengan tangan kiri. Namanya istinsyaq. Istinsyaq yaitu menghirup air itu sampai ke pangkal hidung, sampai kadang terasa perih. Subhanallah, ternyata itu juga merupakan suatu tindakan kesehatan. Ada seorang kaya di Arab Saudi kena penyakit stroke, sudah pakai kursi roda, direkomendasikan oleh dokter-dokternya untuk berobat ke Amerika. Malah orang berduit kan. Nah, awal kan masuk RSUD Lesona. Sampai di sana dokternya sendiri yang mengatakan, sebenarnya kalian umat Islam memiliki obat atau terapi yang luar biasa terhadap penyakit stroke. Apa itu? Dia katakan yaitu mengamalkan istinsyaq ketika berwudu itu. Jadi pelajari orang itu istinsyaq, menghirup air sampai ke pangkal hidung, lalu kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri, keluarkan, tidak di ini. Itu membersihkan dan memperlancar masuknya suplai darah ke dalam otak kita. Makanya tidak sia-sia. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan istinsyaq itu wabalik fil istinsyaq, dan beristinsyaqlah, hirup sekuat-kuatnya, illa an takuna sa'iban, kecuali waktu puasa.
karena puasa dikhawatirkan membatalkan puasa. Tapi ketika tidak puasa, amal pengamalan itu sangat berharga dan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Itu kata dokter Amerika itu. Ini adalah salah satu cara pencegahan bahkan pengobatan terhadap penyakit stroke. Masya Allah. Jadi semua gerakan-gerakan itu ya tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah memelihara diri. Cuman mau tidak kita kembali kepada sunnah Nabi itu? Karena tidak sedikit orang takut dengan ajakan kembali ke sunnah Nabi alaihissalam. Sampai-sampai ada yang wanti-wanti, hati-hati dengan orang yang berdakwah terhadap sunnah Nabi saja. Ya, kan lucu juga. Orang sunnah Nabi lalu dibilang hati-hati. Dianggap merusak agama karena tidak mau, karena kita hanya ingin istiqamah, berwudu seperti wudu Nabi, salat dengan salat Nabi, zikir dengan zikir Nabi, bikin nikah juga dengan cara Nabi dan sebagainya, baca Quran seperti dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Yang begini bahaya ya, berbahaya. Asyik bahaya dakwah seperti ini, bahaya karena akan merusak bid'ah sahih. Maka ahli bid'ah akan merasa takut, sebagaimana dulu orang jahiliyah memfitnah Nabi alaihissalatu wassalam bahwa Nabi itu pemecah belah umat, Nabi itu adalah perusak kebersamaan, Nabi itu adalah eksklusif, radikal. Ada semua dicatat dalam sejarah. Kenapa mereka mengatakan itu? Karena tidak punya hujah untuk melawan ilmu Nabi. Akhirnya yang dilakukan adalah memfitnah Nabi alaihissalatu wassalam. Apalagi memang mayoritas orang jahil waktu itu. Kalau sekarang mayoritas sama juga. Ada indikasinya. Ada tidak indikasinya mayoritas masyarakat hari ini jahil atau berilmu? Mayoritas masyarakat jahil, rata-rata jahil. Maka sangat mudah terprovokasi, mudah dihasut, mudah difitnah. Kenapa? Karena yang berilmunya pun kadang hanya pemikiran dan perasaan. Kadang-kadang yang dibawakan adalah riwayat-riwayat palsu atau pengalaman-pengalaman pribadi dalam beragama atau mimpi-mimpi yang sebagiannya dusta. Karena kan tidak ada alat detektor mimpi, kan tidak ada. Ngaku dan mimpi bosojo Nabi bisa dan deteksi, kan tidak ada. Cuman orang berilmu tahu mana mimpi yang benar-benar bertemu Nabi, mana mimpi yang dikarang-karang oleh sang tadi yang mengatakan tiai bisa masuk Nabi nya. Aisyah saja situ loh. Ndak apa sujud Nabi tiai dah. Mana sayang ke Nabi ke yang Aisyah bodoh ke Habib doh? Mana sayang Nabi ke Aisyah bodoh ke Habib doh? Tagu contoh mah. Kan sampai deh Nabi ditanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbun nasi ilaika, siapa manusia yang paling kau cintai? Qala Aisyah. Wa minar rijal, nah dikatakan Abu Bakar, Abuha. Terus Nabi tidak bisa bertemu, Aisyah tidak pernah bertemu dengan Nabi setiap hari. Tiba-tiba sang Habib tiap hari bisa manggil Nabi. Itu cayo jawab. Cayo jawab. Hanya untuk mengucapkan selamat ini dan itu kepada sang Habib, Nabi datang. Aisyah dulu sampai terancam nyawanya harus pergi berperang, Nabi tidak datang. Penghinaan terhadap Nabi. Atau Nabi keluar dari kuburnya hanya mencium lututnya.
Masya Allah. Nabi tidak pernah keluar menghibur Aisyah, jangan sedih sayang ya, abang masih ada di sisimu. Makanya kita tahu itu pasti dusta. Ya kalau cerita selawat, alhamdulillah saya 15 tahun di sana. Dokek selawat ke Nabi tidak kalu-kalu Nabi dah. Nah, janjian nyaji selawat apa pun tak lah tampik selawat Wahabi ni kan. Selawat Wahabi enggak, yang saya baca tuh selawat Nabi. Ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Datang sahabat ke Nabi, hadisnya bisa diperiksa dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Datang sahabat ke Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah alimna kaifa nusallimu alaika. Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Mereka kalau ketemu Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, atau assalamu alaikum warahmatullah. Tolong ajarkan bagaimana kami salawat kepadamu. Nah, Nabi mengajarkan, boleh tak beliau menyembunyikan? Boleh tak beliau malu-malu untuk menyampaikan? Kan tak ada? Tak boleh Nabi meninggalkan kalau memang itu disyariatkan. Maka kata Nabi, qulu, kalian katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jelas kan? Jelas saya Nabi alaihi salatu wassalam. Terus datang orang mengatakan tidak sopan kita sama Nabi. Masa bilang ala Muhammad saja? Dia kan penghulu kita, sayyid kita, maka harus ditambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini ada diajarkan Nabi? Enggak kan? Oke, Nabi mungkin segan dia menyampaikan itu. Masya Allah, mantap juga alasannya. Nabi tawadhu, jadi sehingga menyembunyikan kebenaran. Oke lah, kita terima. Taib, sahabat tidak beradab sama Nabi. Sahabat tidak beradab sama Nabi sehingga sebut nama saja. Kadang-kadang mereka yang menerima ayat wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Jangan kalian menguatkan suara di depannya seperti sebagian kalian menguatkan suara pada sebagian yang lain. Wala taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dukum li ba'd. Jangan kalian memanggil Nabi seperti kalian memanggil sesama kalian. Ada mereka bilang ya sayyidana. Setiap bertemu jawablah, kan kata-katanya sudah berilmu, ahli. Ya jawab. Ternyata ketika ada seorang yang datang ke Nabi SAW, ada yang datang ke Nabi, ya sayyidana wabna sayyidina, wahai penghulu kami, anak penghulu kami. Nabi marah Nabi, la tutruni, jangan kalian berlebihan kepadaku. Marah Nabi alaihissalatu wassalam. Panggillah aku seperti apa Allah memanggilku. Allah memanggil Nabi dengan ya Rasulullah, ya ayyuhan Nabi, ayyuhar Rasul. Tidak sebut nama juga Allah. Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika. Ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tak ya sebut nama, tapi tidak pakai sayyidina. Baik. Berarti tidak boleh kita baca? Bukan tidak boleh, tapi jangan jadi itu sebagai sesuatu kewajiban. Bahkan ditambahkan dalam amalan salat. Nah, menyerukan kembali kepada yang diajarkan Nabi ini berbahaya atau tidak? Berbahaya loh?
Itu mana letak bahayanya. Orang mengembalikan seperti Nabi dulu mendakwahkan, lalu dianggap sebagai dakwah berbahaya. Lalu orang membawakan hadis-hadis palsu, lalu kita ingatkan hadis palsu sama dengan berbohong kepada Nabi. Sah? Itu berbahaya. Ingatkan umat jangan berduto ke Nabi. Berbahaya? Hah? Berbahaya enggak? Enggak berbahaya. Justru yang melarang orang mengingatkan orang berdusta itu yang paling berbahaya. Karena rusaknya agama bukan karena sunnah, rusaknya agama karena bid'ah. Jelas ya? Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT mempelajari bagaimana wudhu Nabi. Sebagian bilang, mohon maaf, sebagian bilang kaji wudhu, kaji TK, Ustaz, kaji SD. Kan ada yang macam itu ke? Mak Abu Bakar doh mau nanya macam itu doh. Mana jadi Abu Bakar gak Abu Dawah? Tiai diingatkan dek Nabi dengan cara berwudu, dengan cara solat. Tak apa nanya ambil kurikulum TK doh. Tentu deh tuan-tuannya, sopolah cengi apa pangkat kita di akhirat nanti, di dunia ini yang akan ditanya pertama tentang salat. Tidak tanya tentang dia jadi presiden banyak BMBG kan? Itu pertanyaan kesekian tuh. Kalau tidak lo banyak korupsi situ, ada korupsi. Ndak jangan urusan awak dulu kan. Salat tu dia tanya dia. Makanya mempelajari salat bagi sahabat, orang-orang hebat yang menguasai dunia dengan salat itu ndak pernah dianggap sebagai kurikulum TK. Itu tiawak ndak mau dibeki salat, ndak mau dibeki wudu dah sah. Kan ya? Ndak bagi wudu dah. Nyala bi doktor kadang tapi wudu contoh wudu TK boleh. Apa sebab? Tak maaf. Banyak saya saksikan. Kami kan pergaulan ambon tentu sama dokter banyak. Dokter lo kawan kan? Sah? Lah dokter agama. Mohon maaf. Wudunya masih seperti wudu TK. Bapak caranya abu Indonesia? Hah? Nak sahabat aji nampak pandai wudunya gawak. Kan ya? Nak sampai itu bangi kawak melatiang lah. Nyala apa dan lagadang cak. Ndak disabui. Oso-oso bodoso lawak. Jadi akad paling tanjung nampak dang mannya. Kan ya nampak dang nang dua jadi itu apa dang sabui. Tadi yang nyasi lo kek kadang. Musafir wak samuanya. Ya mak dia. Indak nanti wajah mak dia lah. Dia apa? Karena mereka menganggap bahwa pelajaran tentang salat ini pelajaran anak-anak, sehingga salatnya pun masih contoh salat anak-anak, nak lui-gului aja. Padahal kita serombongan menunggu 5 orang kan tak bayar kan? Memang tak biasa dah nunggu orang salat berjamaah. Jelas? Lebih sering salat di ruang kerja. Akhirnya karena tidak biasa sabar menunggu ketika musafir pun apalagi memang salat berjamaah tidak wajib waktu musafir. Ikut ini pegang dia. Padahal Nabi SAW walaupun musafir ada tinggal salat jamaah dah. Tidak juga. Disitulah kalau tidak sering diangkat-angkat, maka kita tidak akan merasanya sebagai sesuatu yang tinggi nilainya. Jelas ya? Jadi itu bahaya dakwah macam itu kan? Bahaya. Kalau bahaya, wantin aja masalah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, justru yang mengajak kepada selain sunnah Nabi SAW itu yang paling berbahaya. Sebab Nabi katakan umat akan berpecah bukan karena sunnah,
umat akan akan sesat bukan karena sunnah tapi karena bid'ah. Hanya tak ada sekali nak sunnah wong iya tiba di bid'ah ancang-ancang deh bid'ah hasanah dunianya. Boleh cara Nabi sebut bid'ah dolalah. Sudah itu nyambui ada bid'ah hasanah. Sudah itu bahaya lo dakwah kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di sini pentingnya kita duduk belajar. Dulu Abu Bakar tidak pernah merasa rendah diajar berwudu oleh Nabi. Umar tak pernah merasa rendah diajar solat atau ditegur cara solatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu amal prioritas utama itu adalah salat. Orang kalau di solatnya sudah kena, yang lain lebih kena lagi itu. Kalau solat lah sudah banyak beki-beki deh, anak lain pasti banyak lagi beki itu. Bekinan elok, terkanang dulu ya. Cuk istilah dulu sawah. Radio elok sudah itu dibuat beki usak sudah pun apa? Kalau di Arab nomor nomor teknisi Alibaba-nya. Alibaba itu adalah orang cuba-cuba. Ya. Sesuatu yang sudah mantap, sudah bagus, pasti sah di hadapan Allah dan hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asal itu Anda merasa itu kurang, lalu kita tambah di sana sini. Kalau bangla sudah tu ditambah aja lancak. Lancak dong. Jadi itu yang sebenarnya merusak Islam itu, bukan yang mengembalikan kepada asal. Nah, cuman memang dulu Nabi di awal pun difitnah oleh orang-orang yang melawan dakwah. Difitnah Nabi itu merusak persatuan umat. Difitnah Nabi itu sebagai orang-orang yang spicik dan sempit pemikirannya. Bahkan sampai-sampai Nabi sampai gila. Mas, saya tonton Nabi gila. Tuh, nang dah sampai Nabi gila ya. Apa sebab? Nabi tidak mau bergeser dari perintah Allah. Mereka ingin Nabi ikut keinginan mereka. Nabi enggak. Maka dianggap Nabi berbahaya. Akhirnya apa yang terjadi? Diperangi Nabi, diusirlah sahabat Nabi, dibunuh sahabat-sahabat Nabi. Ketika Nabi diizinkan untuk melakukan perlawanan, dituduhlah jihad sebagai tindakan terorisme, radikalisme. Ketika masjid-masjid dilarang Nabi mengajar di situ, kan Nabi tidak boleh ngaji di Masjidil Haram. Apa sebab? Pengurusnya siapa? Haji-haji semua. Haji Abu Lahab, Haji Abu Jahal. Tak boleh ngaji di situ. Buat masjid baru tak boleh juga. Kalau jujur orang Islam tak boleh menggunakan fasilitas Islam. Habis itu dibuat masjid baru, dituduh masjid dirar. Tahu tonton masjid dirar tu? Masjid dirar tu bukan masjid baru, bukan masjid dekat satu masjid dengan masjid yang lain. Masjid dirar itu yang mendatangkan mudarat bagi Islam. Kalau larang orang mengaji, mudarat enggak? Mudarat. Dilarang orang tahsin Quran, mudarat enggak? Mudarat. Itu walaupun lebih duluan dibangun, ini dirar. Tapi kalau dihidupkan di situ sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihidupkan ilmu, dihidupkan Al-Quran, tidak boleh ada bid'ah di situ, itu tidak masjid dirar. Ini masjid sunnah, masjid bercahaya, walaupun dibangun belakangan. Nah kan jangan salah definisi, karena Allah sebutkan ciri dirar itu, walladzina ittakhadhu masjidan diraran, orang yang mau masjid untuk mendatangkan kemudaratan.
Kemudian wa kufran, dibangun di atas kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah orang-orang beriman. Kemudian wa irsadan liman haraballahu wa rasulah, dan menjadi tempat berlindung orang-orang memerangi Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, ahli bid'ah memerangi Allah dan Rasul atau bukan? Hah? Ahli bid'ah memerangi Allah dan Rasul atau bukan? Hah? Gimana mencintai Allah dengan yang tidak dicintai Allah? Allah suka bid'ah? Nabi suka bid'ah? Tidak. Di mana pula letaknya bid'ah adalah menghidupkan cinta pada Allah. Ya, Nabi bilang bid'ah dalalah semuanya. Hasanah menurut orang yang melakukannya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, makanya Nabi katakan nanti berpecah belah umat. Cara untuk menghindarinya, alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikut sunnahku, bukan saling memahami. Atau sama-sama selama sesama bid'ah tak boleh saling membid'ahkan. Bukan, tidak ada. Itu bukan dari Nabi, itu dari ahli bid'ah, dari ahli bid'ah yang mengatakan sesama bid'ah tak boleh saling membid'ahkan. Nabi jelas petunjuknya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il rasyidin, tamassaku biha, addu 'alaiha bin nawajis, pegang teguh, gigit dengan gigi geraham. Lawannya apa? Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian hal-hal yang diada-adakan dalam agama. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang diada-adakan pasti bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Makanya orang yang sering berkelahi karena berhasil atau karena tidak berhasil, babanta-banta, gue kok juru, biasanya babanta setelah karena gagal atau karena berhasil. Dua si solang pasti karena gagal. Mungkin tak orang yang melaksanakan sunnah Nabi di akhirat nanti babantah? Mungkin enggak. Tapi kalau orang berbuat bid'ah, mungkin tak babantah? Sangat mungkin. Apa sebab? Ketika ternyata tidak diterima, mereka akan katakan togeda acu cepat tangga. Itu sudah disebut dalam Al-Quran. Wa barazu lillahi jami'an, dalam surah Ibrahim. Mereka semuanya tampil di hadapan Allah. Faqala du'afa'u lillazina istakbaru, orang-orang yang lemah-lemah yang jadi pengikut akan berkata kepada orang-orang yang dulu sombong mengatakan mereka benar padahal tidak mengikut Al-Quran dan Sunnah. Apa katanya? Hal antum mughnuna anna min azabillah min syai', bisa tidak tuan-tuan yang hebat-hebat ini menghalangi azab Allah dari kami sebarang sedikit? Nah, baru mereka ngaku, qalu law hadanallahu lahadainakum, andainya dulu di dunia kami dapat hidayah pasti kami tunjukkan pula pada kalian. Baru ngaku, ternyata mereka dalam kesesatan. Kapan tahu? Setelah terbukti amalnya ditolak. Sunnah mungkin ditolak? Sunnah mungkin ditolak? Enggak. Bid'ah? Mungkin. Kan dua kemungkinan. Bagaimanakah bid'ah sana? Mungkin diterima. Bagaimana bid'ah? Mungkin ditolak. Tapi sunnah ada perbedaan pendapat? Enggak. Sunnah pasti diterima. Tinggal lagi kita mengikhlaskan niat saja. Nah, apakah berbahaya orang yang mendakwakan sunnah Nabi SAW? Taib, hadis palsu atau hadis dhaif. Hadis palsu benar tidak dari Nabi? Tidak. Berarti kalau menempelkan kepada hadis Nabi mendukung dakwah Nabi atau merusak dakwah Nabi? Merusak dakwah Nabi. Makanya hindari hadis-hadis
palsu. Demikian juga amalan palsu. Amalan palsu yang tidak berdalil ditempelkan dalam Islam, memperbaiki Islam atau merusak Islam? Pasti merusak Islam. Dan itu yang namanya bid'ah. Rusaknya umat-umat terdahulu bukan karena sunnah nabinya, tapi karena bid'ah para pengikutnya. Allah itu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang paham, orang-orang yang berilmu, sehingga tidak mudah terprovokasi, tidak mudah bisa dihasut, tidak bisa dipecah belah dengan alasan jangan sampai terpecah belah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dulu saya pernah ke suatu tempat, lalu kata orang-orang itu, setelah awak masuk, alhamdulillah reda masalah. Tiba-tiba masuk seorang ustaz berpecah belah kembali karena menghasut. Karena menghasut. Dia sekali datangnya, tapi pocah uang dia. Uanglah berkali-kali menyatukan, tiba-tiba masuk sekali, menimbulkan masalah besar. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kita tidak butuh orang berretorika, tapi kita butuh orang yang mengamalkan sunnah dengan nyata. Nampak? Retorika itu apa? Sebab sama dengan orang berpikir, beride, tapi tidak pernah bisa melaksanakan. Apa guna? Seorang insinyur, tapi tidak pernah buat bangunan. Cahaya akhirnya. Demikian juga ahli agama. Ahli agama juga seperti itu. Tidak nampak ilmunya pada dirinya. Dan nampak ilmunya pada dirinya, lalu kita percaya dengan yang seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Balik ke wudu. Dah cukup itulah dulu ya. Membasuh muka, masuk diantaranya adalah kumur-kumur dan istinsyaq. Manfaatnya sudah kita dengar tadi. Nah, muka apa batasnya? Seperti yang disebutkan oleh para ulama, al-wajhu ma tatimmul muwajahatu bihi. Wajah itu adalah yang kita dengannya berhadapan. Makanya kalau melengong kita tidak disebut menghadapan, tapi kalau kita hadapkan muka kita, maka kita berhadapan. Nah, semua itu adalah masuk dalam wajah. Maka di batasnya adalah dari tempat tumbuhnya rambut bagian atas sampai di bawah dagu. Kemudian kiri kanan dari telinga ke telinga. Dari telinga ke telinga. Itu adalah bagian dari wajah. Dan mulut bagian dari wajah. Maka saya menyebut wa minhul madmadah. Masuk dalam membasuh muka adalah berkumur-kumur. Karena bagian dari wajah. Masuk pula nanti bagian dari wajah adalah al-anf, yaitu hidung. Maka diwajibkan pula istinsyaq atau disunahkan pula istinsyaq. Khilaf di antara ulama, ada yang mewajibkan, ada yang mengatakan sunan. Yang mengatakan wajib ditinggalkan berdosa, tapi tetap sah karena dia tidak rukun. Dan mengatakan sunan, kalau dilakukan berpahala, kalau tidak rugi. Oleh sebab itu, maka lakukan saja. Karena tadi sudah kita sebutkan, pahalanya jelas, manfaatnya nampak. Walhamdulillahirabbil alamin. Dah, gitulah dulu ya. Nanti hujan lagi nih Pak ya, bawa pulang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dia buat sahabat gitu tu. Nah, iko kalau yang buat keperasaan ni buat tiawak dia. Cuman kalau buat agama kau pakai perasaan kau atau pakai ilmu? Kalau tuan-tuan nak pakai perasaan, jelas tersinggung dulu. Dan kalau menyinggung, tak ampun dah. Jelas. Kalau kan baperan, jangan ngaji. Kan ya? Ni itu tu nak buat dulu Abu Lahab ndak mau Islam dulu dek perasaan tadi. Kecen ndak ngarati yang datuang lalu nya. Jadi lo ang podenya leh. Ndak siapnya menerima kenyataan itu.
Di sosen-sosen datuk-datuk munyang awak adanya. Padahal ni ulama juanya. Kan ya? Itu yang mereka buat. Sehingga mereka tak mau beriman. Kalau itu cara kita beragama, janganlah, jangan ngaji lah. Tak ada guna orang. Tak akan pernah berubah. Jelas? Mungkin kaci bini Nabi Nuh masuk neraka. Anak Nabi Nuh masuk neraka mungkin. Paman Nabi mungkin masuk neraka, Abu Talib. Nyatur masuk neraka. Tak apa payah. Autonya bantu dakwah Nabi masuk neraka juga. Abu Lahab ialah mengganggu juga kan Abu Talib. Baik. Jadi apakah orang tua Nabi masuk surga atau masuk neraka? Sah? Ini pertanyaan sono dan tak sukun no. Tapi tak tanya tak sudah jawab. Siap tak tersinggung belek. Yang mau belek cucuk kah? Kalau mau belek jelah. Beko kamu akaru. Kalau nak tersinggung belek jelah. Ini masalah gaib atau masalah ijtihad? Nah, artinya bisa berlaku kias di sini. Artinya kalau anak dan ayah dan elok, otomatis anak dan elok sudah bisa macam itu. Nah, berlaku tak? Kalau kiai ayah langsung go sana. Masuk surga, kalau masuk surga anaknya ayahnya wajib masuk surga. Bisa pakai kaedah ini? Bisa pakai kaedah ini? Enggak. Yang kedua, kita tidak mungkin memasukkan orang tua Nabi ke dalam neraka. Sah? Kalau ikut perasaan mungkin tidak? Tidak. Tapi apakah yang berlaku di ini perasaan atau bukan? Berlaku perasaan? Ya tidak. Karena tidak maksud di sini perasaan. Tapi adalah berita yang disampaikan. Nah, siapa yang berhak menyampaikan berita tentang itu? Apakah Dasman? Sampai Dasman ke alam bakah? Sampainya kini ke alam barzakh? Lah sampai ke akhirat? Belum. Jadi kalau pakai perasaan tak. Lalu dengan alasan dia kan di zaman fatrah. Di zaman fatrah. Itu zaman belum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah semua orang yang di zaman fatrah masuk surga? Tentu zaman fatrahnya zaman yang antara Nabi dengan Nabi selanjutnya tidak ada sampai di situ syariat. Tidak ada ajaran syariat. Taib, dulu di Mekah ajaran syariat ada atau tidak? Nau agama Islam leh di Mekah waktu ayah Nabi itu hidup. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Jawablah. Ada. Buktinya Waraqah ibn Naufal sampai kepadanya ajaran Nasrani. Sah? Berarti mereka tahu tidak Waraqah bin Naufal? Tahu. Kenapa mereka tidak ikuti? Apa maksudnya? Yang dimaksud yang patron tidak sampai dakwah Nabi sedikit pun kepadanya. Mereka berinteraksi dengan orang Romawi, orang Kristen. Buktinya ketika Nabi SAW pergi ke Syam dengan pamannya umur 9 tahun, bertemu dengan pendeta Bahira. Masih ingat? Lalu dia katakan, anakmu ini jangan dibawa pergi, nanti ditemukan oleh orang-orang Yahudi nanti di sana. Makanya Nabi tidak jadi bawa Nabi ke Syam. Jelas? Bawa pulang kembali. Berarti ada sampai dakwah kepadanya? Sampai. Tahu tidak mereka Allah sebagai Tuhan? Tahu. Buktinya namanya saja Abdullah. Nawaya Nabi kita.
Siapa nama? Abdullah. Bila lahir? Maksudnya tidak tahu berapa lahir. Di masa apa lahir? Masa jahiliyah, zaman Patra. Berarti mereka kenal dengan Allah. Kenal dengan Allah. Berarti sampai tidak ajaran kepadanya? Sampai. Baik. Kalau sampai ajaran lalu dia berbuat syirik. Oh enggak, semua kita syirik Ustaz. Ijma' pun orang bikin syirik tidak hujjah. Makanya kebanyakan tidak hujjah. Maksud apa maksudnya? Kalau kebanyakan orang melakukan suatu amalan, itu tanda benar? Jawablah. Kalau seandainya kebanyakan orang melakukannya, apakah itu bisa dijadikan dalil bahwa amalan itu benar? Enggak. Enggak. Buktinya ada yang selamat. Khadijah selamat, enggak ikut dia syirik. Nabi sendiri enggak ikut syirik. Jelas? Makanya zaman Patra benar. Kalau zaman Patra, orang-orang yang hidup di masa itu tidak ada taklif. Tetapi zaman ayah Nabi hidup, ada enggak syariat? Ada. Mereka haji, mereka umrah, mereka memelihara Masjidil Haram, maka mereka berbangga ke Nabi. Wah, angnya dah yang kami pengurus Masjidil Haram ganya. Masjid rayanya, masjid agungnya kan? Enggak, Nabi Allah yang jawab. Kalian nak jadikan ya urusan haji mentakmir Masjidil Haram seperti orang beriman pada Allah dan Rasul? Enggak sama. Jelas? Kalau wangilah juga dan alun je berjawab boleh hanya temutu je nya peta don tanya gadanya. Nya nak tanya singkat ndak sampai di salah dulu. Tanya panjang inyo lo bosan dongau. Temutu apa bolehnya. Memang sengaja supaya pan yang mereka lah setiga ni mula kan. Nah, sekarang masalahnya masalah gaib. Apakah orang tua Nabi itu di surga atau di neraka? Bisa diketahui dengan cara ijtihad? Enggak. Bisa dengan pikiran? Enggak. Bisa dengan melakukan kunjungan? Enggak. Terus apa yang bisa kita andalkan? Al-Quran dan hadis. Nah, kalau ada hadis mengatakan, tuan-tuan percaya apa enggak? Kalau enggak, dan sabuin lah. Kalau kayak cepat-cepat umahnya, nya hadisnya enggak ada. Itu nya hadis ustaznya kami lain loh, anda natur. Ini kok juga jadi alat dia orang loh. Kalau sabuin dia anak ayah Nabi ni rokok, bahaya doh nya kan ya. Alah, lakonilah subhat saja. Masa iyo ayah Nabi nya masuk neraka. Ayah Nabi Ibrahim masuk neraka tu enggak? Taib. Banyak ayah Nabi-Nabi yang lain masuk neraka. Apa dia tuan-tuan enggak? Ada salah? Yang wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Enggak ada yang dinikmati orang kecuali yang dia usahakan. Makanya orang tua Nabi Ibrahim besok di akhirat nak diberikan syafaat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada Sahih Bukhari dikatakannya, dipanggil, bukankah ini orang tuaku? Iya, orang tuamu. Tetapi dulu dah diminta kepadanya hal yang sangat sederhana, tauhidkan saya, jangan sekutukan sesuatu. Tapi dia tidak mau. Dia tidak mau. Akhirnya apa? Akhirnya masuk neraka. Nah, lalu antum tuan-tuan katakan misalnya, kan dia menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi memusuhinya, maka masuk neraka. Istri Nabi Lut juga seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Datuk Nabi masuk surga atau masuk neraka? Abdul Muttalib.
Kan bingung tuntun kan? Tidak ada dalilnya, sah? Kan tidak ada dalilnya. Nah sekarang kalau ada dalilnya tuntun, mau terima atau tidak? Ya ahlu sunnah. Kalau datang sunnah Nabi mengatakan mau terima atau tidak? Ya kalau tidak ahlu sunnah kita. Maka kan kronologinya begini, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina abi? Ayahnya sudah mati. Ayahku di mana ya Rasulullah? Lalu kata Nabi, abuka finnar, ayahmu di neraka. Lalu dia pergi. Lalu orang itu pergi bersedih. Lalu Nabi panggil lagi untuk menjelaskan bahwasanya jangan bersedih. Inna abi wa abaka finnar. Jangankan bapakmu, bapakku saja masuk neraka. Tuh cairnya. Hah? Taib. Ada yang mengatakan bapak di situ maknanya paman. Bahasa apa no? Bahasa Arab. Abun so ayah kan? Sah. Tapi dia berubah jadi paman. Kemudian karinahnya apa? Ta'wil boleh, tapi harus benar. Tapi kalau hanya ikut perasaan, itu tafsir birra'i. Tafsir birra'i itu tidak bagus, tercela. Apa sebabnya kenapa dipalingkan makna abun menjadi paman? Tidak ada karinanya. Justru karinah menunjuk, tahu karinah itu alasan untuk menakwilkan. Sekarang justru bukti menguatkan, karena pertanyaan tadi tentang bapak atau tentang paman? Tentang paman, tentang bapaknya. Maka menakwilkannya jadi makna paman. Sah? Kenapa Nabi tidak bilang aja dari awal pamanku juga masuk neraka? Kan ada paman Nabi yang masuk neraka. Kenapa dia bilang bapaknya? Makanya pertanyaannya tentang bapaknya, bukan tentang pamannya. Kemudian apa beda pamannya dengan bapaknya? Apa beda paman dengan bapaknya? Pamannya membantu dakwah, bapaknya tidak. Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, dari awal sudah mau bilang tadi jatuh nyoncor itu ibu hati awak adanya, dan kalau ibu hati tidak mau ngaji lah. Makanya dan tidak pernah bahas itu kecuali karena ditanya itu. Nah kita punya konsekuensi dengan Nabi SAW, bahwasanya kita mesti percaya dengan semua berita yang dia sampaikan. Beliau bicara dengan bahasa Arab yang jelas, yang mengatakan itu makna paman, apa qarinanya sampai harus ini? Oh enggak mungkin lah ayat itu, perasaan tidak masuk di sini. Oh kadang-kadang kan paman disebut juga dengan abun, iya betul, tapi harus ada qarinahnya. Tidak bisa dengan sembarangan. Itu tentu dulu dan tidak pandai bahasa Arab bukan iya dah. Tidak pandai bahasa Arab sudah semendudunya. Ayatnya tidak boleh cara dulu. Kalau di nahu soalnya belajar jadi nahu dulu di darunnya. Nah kalau baca akab alhamdulillah tidak lo suka lah baca akab doang Arab gini dulu. Kan ya? Nah kalau tidak lah sabit dan tidak paham, tolong pahamkan dia.
Ya, apa alasannya ya sehingga disebut paman? Kalau alasannya seperti tadi, tidak mungkin dah. Kalau tidak mungkin, tak bisa. Itu perasaan. Bawa bukti. Atau bilang, apa ayah Nabi hidup di zaman Patra? Iya, di zaman Patra. Apakah otomatis orang tak boleh masuk neraka? Banyak orang yang lahir dan mati di zaman Patra dihukum oleh Nabi masuk neraka. Apa bedanya mereka dengan ayahnya? Buktinya Abdullah bin Jud'an adalah seorang saudagar kaya raya dan dermawan luar biasa. Setiap musim haji menumbangkan 1000 ekor onta gratis untuk makanan jemaah haji. Supaya cek ini 1000 iku untuk dibuat ya setiap musim haji. Awak mati kambingnya aja sikunya atau sepertujuh kabul atau bantah aja kayak itu kan. Tak kuang juga lah. Kan ya? Ayo kurban. Kan sepertujuhnya. Nah, aja teman-teman sok siku sang buat. Nah, sadang memang saat sudah nak ngomong sudah itu langsung bisa. Ketika dibagi-bagi dengan panitia akhirnya masalah jadi. Ya kaum muslimin muslimat. Lalu kata Nabi, kata Aisyah bertanya ke Nabi, ayam fauzalika syai'un ya Rasulullah, syai'an ya Rasulullah, ada manfaat baginya ya Rasulullah? Kata Nabi, la, tidak ada manfaatnya. Apa sebab? Lam yaqul yawman rabbi ighfirli khati'ati yawmaddin. Ya Allah, ampuni dosaku pada hari kiamat. Di zaman Patrah itu. Jadi orang zaman Patrah apakah masuk surga? Tidak. Yang sahih menurut para ulama adalah mereka diuji dulu. Kalau dalam ilmu Allah sampai risalah pada mereka tetap tidak beriman, berarti ahli neraka. Dan Allah lebih tahu cara mengujinya. Sekarang hasil ujian itu sudah diumumkan oleh Nabi SAW. Andainya benar bapak Nabi di zaman Fatrah, dia yang bilang. Lalu antum takwilkan dengan makna paman. Saya nak tahu saya inginkan apa bukti konkretnya bahwa yang dimaksud adalah pamannya. Kalau orang menakwilkan sekadati, semua orang bebas berbicara sesat, itu biasa. Tapi harus buktikan. Sampai sekarang saya tidak punya bukti bahwa harus maknanya dipalingkan dari makna ayah ke mana paman, karena qarinahnya jelas. Yang bermasalah, yang ditanyakan oleh sahabat itu adalah ayah, bukan paman. Andainya Nabi kehendaki paman, kan dia bilang, ya akhi, jangan sedih antum, ayah itu di neraka, paman saya juga di neraka, datuk saya juga di neraka. Tapi Nabi tak bilang ayahku. Jelas. Bukti lain, kalau memang dia ahli surga boleh kita doakan. Ahli surga boleh kita mohonkan ampunan untuknya. Wih, Nabi boleh tidak minta ampunan untuk ayah dan ibunya? Jawablah, Nabi diizinkan Allah tidak untuk mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Boleh tidak sama Allah? Boleh tidak? Hah? Lainnya itu memang kotoko kan. Nabi mengatakan ista'zantu rabbi an ad'u wali an astaghfira li ummi. Saya minta izin kepada Rabbku untuk minta ampunan untuk ibuku. Panahani, Allah melarang. Kalau betul masuk surga dilarang minta ampun? Enggak. Karena kalau masih boleh dimintakan ampunan, ada can masuk surga. Kita dianjurkan enggak minta ampunan untuk ayah ibu kita? Terus Nabi kenapa dilarang? Woi, kenapa Nabi dilarang? Karena ayah ibunya tak patut dimintai ampunan, tidak ada gunanya. Wasta'zantu rabbi li azura qabraha, tapi saya minta izin pada Rabbku untuk ziarah kuburnya, fa azinali.
Berarti ziarah kubur suami kita, ibu kita yang wafat dalam keadaan tidak Islam, boleh tidak ziarah ke kuburnya? Boleh. Karena tujuan ziarah kubur adalah salah satunya yang mengingatkan kita pada mati dan mendoakan orang mati, bukan berdoa pada orang mati. Nah, karena dia minta izin, minta ampunan, tidak izinkan, Nabi hanya ziarah saja, tidak minta ampunan. Sama dengan kita punya saudara atau ibu mati dalam keadaan tidak Islam, boleh takziah? Boleh. Tapi boleh menyelenggarakan jenazah? Tidak. Paham? Kan ibu saya ulama besar, masa ibu saya masuk neraka? Tidak ada perasaan seperti itu. Karena dia tidak punya kartu masuk surga, tidak Islam. Jadi oleh sebab itu kalau tuan-tuan masih punya perasaan begitu, ya, kalau hanya pengikut perasaan, tidak usah dibaca-baca masalah ini, ya, anggap aja tidak tahu. Tapi kalau dengan dalil, itulah dalilnya. Nabi tak boleh mintakan istighfar untuk orang tuanya. Kalau tidak boleh minta ampunan, berarti kita tidak pernah dilarang mintakan ampunan kecuali untuk orang yang tidak beriman. Dilarang kita minta ampunan untuknya. Berarti orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disitulah kita harus paham bahwa Habib tidak otomatis masuk surga, karena Habib Abu Lahab tidak masuk surga. Tapi kalau Habib Abu Talib tidak masuk surga. Tapi kalau Habib Abbas bin Abdul Muttalib masuk surga. Kok bisa beda? Karena yang satunya beriman, yang lainnya tidak beriman. Jadi yang menyelamatkan itu bukan kehabiban kita, bukan keulamaan kita, bukan kewalian kita, bukan kesaktian dan kekeramatan kita, tapi yang menyelamatkan itu adalah iman kita. So yang tanya oleh juga sekali itu loh. Buat kami deh serius. Buat kami dia bahaya. Banyak fitnah timbul gara-gara itu, sampai hatinya ya Nabi masuk nerakanya. Sang ayah Nabi masuk neraka, apalagi kaliannya. Kan itu. Sang ayah Nabinya masuk nerakanya, apalagi kalian. Nah, itulah gaya-gaya Abu Lahab dulu menentang dakwah. Dakwah tidak dengan perasaan seperti itu. Ya, bukan kita yang mengatakannya. Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang mengatakan, Allah yang memutuskannya. Bukan perasaan kita. Tapi biasalah. Kadang dalil Abu Lahab lagi buat suatu amal. Tidak Nabi jadi alasannya. Allah musta'an. Nanti buat itu bahaya loh mendakwakan sunnah daripada orang yang mendakwakan bid'ah. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi begitulah, memang sudah menjadi sunnatullah, dakwah itu berat. Sudah menjadi sunnatullah, taat itu berat. Semoga Allah ringankan beban kita. Allah jauhkan kita dari fitnah dan subuhat. Oleh sebab itu jangan dekat-dekat juga subuhat, dan jangan-jangan dekat dengan ahli subuhat. Karena Quran saja bisa jadi subuhat. Ibarat air bersih masuk selang yang berkarat, keluarnya air karat. Al-Quran yang suci masuk dalam otak yang penuh subuhat, menimbulkan subuhat. Makanya bergaullah dengan orang-orang berilmu yang sehat, yang ingin mengembalikan kita seperti di zaman Nabi dan para sahabat. Karena itu yang dapat rekomendasi dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf cuy ya agak panjang-panjang kene, nak melenga-lenga kene. Ini kalau diantak langsung beko terkojui wak asa itu banyaknya kan tak bisa nemur. Kalau tak cewek tengok di komentar gua. Tengok di komentar gua. Ndak kan suka saudara. Nabi aja tak mampu meyakinkan semua umat. Allah sendiri juga ndak diyakini oleh semua makhluknya. Allah sabuk disalang dia dulu, apalagi kita. Tapi bagi kita jelas, sudah saya tanyakan ke antum tadi, mengetahui masalah ini bisa dengan ijtihad atau bilang enggak, bisa dengan berpikir enggak, bisa banding-bandingkan enggak, tapi harus melalui berita. Alhamdulillah berita sudah nyata,
daripada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa siapa yang mati dalam keadaan syirik maka tidak ada hak untuk masuk surga. Siapa yang mati dalam keadaan kafir tidak ada hak masuk surga. Nah, hadis Nabi itu menguatkan tadi. Wallahu taala alam. Semua yang mengatakan tidak, kalau tidak perasaan, kalau tidak pakai kiasan, kalau tidak iya main perasaan tadi kan, atau memaling-malingkan makna asli ke makna yang tidak asli tanpa alasan, tanpa dalil. Tidak mungkin kita ngikuti subuhat dari hal-hal yang sudah nyata dan terlihat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.